Hai, pagi sob. Ini udah tepat jam 2 dini hari ya. Jadi kita mau prepare summit. Nah, sebelum summit kita mau sarapan dulu. Kita sarapan pakai bihun goreng plus bakso. Diangkat mas. Oke, jadi kita biar energinya kuat karena dari sini ke puncak sendiri sekitar berapa jam mas? Ya kurang lebih 3 jam sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam ya. Ya, semoga kita nanti lancar ya perjalanan summit kita. Nggak mungkin. Masya Allah. Sekarang jam 2 ya, mungkin 15 menit lagi kita bisa berangkat. Oke, sarapan dulu. Oke sob, sekarang jam 2.31. Jadi kita udah selesai ya sarapannya. Sekarang kita akan siap-siap berangkat untuk summit. Dan sebelum melakukan perjalanan summit, kita berdoa dulu. Semoga perjalanan kita diberi kelancaran, keselamatan, dan semoga dapat cuaca bagus ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Summit, sumbing. Bismillah. Ya. Dinginnya suhu pagi ini tidak menyurutkan tekad kami untuk berangkat summit. Meskipun sedari kemarin cuaca kurang begitu bersahabat. Hujan deras sih enggak ya, tapi lebih ke kabut aja. Bahkan di saat sebelum kita berangkat dari base camp pun kabut sudah turun. Tapi kalau dipikir-pikir, dengan cuaca berkabut seperti ini, justru malah kelihatan estetik di video. Jadi kelihatan lebih dramatis. Oke sob, jadi untuk trek dari camp Gajahan sendiri ke atas tuh udah langsung nanjak banget, vertikal, cukup vertikal. Ini kemiringannya kisaran 67 10 derajat ada sih kayaknya. Jadi kita lumayan cukup ngap juga ini nanjaknya. Ditambah lagi ini karena udara pagi kan, oksigen juga masih berebutan sama tumbuhan. Jadi lumayan cukup ngap, kerasa banget. Nah dari situ tuh jadi kita pos selanjutnya adalah pos 3 di elevasi 2900 mdpl. Sekarang kita udah naik 100 elevasi sih, karena di bawah itu kan di Camp Gajahan itu 2660, sekarang udah di 2768. Ini lumayan kerasa ngap banget. Oh iya, kita kan ngecampnya di Camp Gajahan ya. Alasannya karena selain supaya pada saat summit tidak terlalu jauh, alasan lainnya apalagi kalau bukan view-nya yang terbuka. Tapi ini pun bukan tanpa resiko, karena di Camp Gajahan itu rentan banget terkena badai. Saya sih pengen ngewanti-wanti ke sobat semua,
Jika sobat memutuskan untuk ngecamp di sini juga, ya kita harus lihat kondisi dan cuaca terlebih dahulu tentunya. Kalau memang tidak memungkinkan, kita jangan terlalu memaksakan ya. Tanjakan PHP. Kok Kenapa baca Mas bacanya jalur purba? kenapa dinamakan tanjakan PHP? Karena ini di depan kita masih ada bukit lagi. Seolah-olah kita udah nyampe puncak, tapi ternyata masih di tanjakan. Walah, gitu. Pantasan tadi tuh di bawah tuh ada dua arah ya, tanjakan PHP sama apa satu lagi tuh? Tanjakan ini. Apa ya? Lupa tadi, nanti ditulis aja. Sebenarnya maknanya sama-sama aja sebenarnya. Harapan palsu semua. Ini sekarang waktu jam 3:06 dan sebenarnya kalau kita ngikutin patokan elevasi ya, sekarang kita udah di 2846, sementara pos 3 itu kan 2900, jadi hanya kurang lebih 50 sekian lah, 50-60 meter elevasi lagi. Jarak dari Camp Gajahan ke pos 3 itu kurang lebih 0,8 km kalau secara jarak. Yuk lanjut yuk. Nah, jadi dari Camp Gajahan tadi, trek yang kita lalui merupakan bukit-bukit sabana yang kalau dilihat siang hari pasti sangat indah. Tapi keindahan view-nya tidak berbanding lurus dengan tanjakannya. Ditambah dengan kondisi fisik saya yang bisa dibilang tidak dalam kondisi prima ya. Tidak dalam kondisi prima yang saya maksud di sini bukan lagi sakit. Maksudnya hanya tidak lagi on fire aja. Karena udah hampir 1 bulan saya tidak latihan sama sekali. Harusnya dari sini kalian bisa paham ya. Bahkan seorang pemain pun kalau tidak latihan, ya hasilnya sama bakal kelelahan. Pos Zoro 2900 mdpl. Jam 3:22. Berarti dari Camp Gajahan ke sini sekitar 50 menit. Estimasi yang disaranin dari base camp itu 70 menit. Sementara dari pos 3 ini udah nggak ada pos lagi mas ya? Udah langsung puncak. Estimasi dari pos 3 ke puncak itu kurang lebih sekitar 90 menit dengan jaraknya itu sebenarnya lebih dekat, cuma 0,6 km. Kalau dari Camp Gajahan ke sini kan 0,8. Cuman kenapa estimasi waktunya lebih lama? Karena mungkin dari sini ke atas itu udah makin terjal. Kalau dari sini ke bawah kan ya cuma nanjak tok gitu. Sementara dari sini ke atas itu selain nanjak, udah berbatu juga. Manjat. Manjat juga. Gimana? Mau break dulu apa lanjut? Break dulu bentar boleh? Boleh minum dulu kali ya? Iya. Kita dulu istirahat, siap. Jangan terlalu semangat malah nanti ngedown di tengah. Ya kalau estimasi 90 menit, ya sekarang jam anggap aja setengah 4 ya. Nah,
Ya kurang lebih jam 5. Ya telat-telat jam 5 setengah 6 udah sampai lah. Sampai puncak. Duduk bentar, kita minum. Tanjakan Seginjal. Tanjakan Seginjal. Kita udah jalan sekitar setengah jam dari pos 3. Udah di 3012 meter di atas permukaan laut. Sekarang udah masuk vegetasi apa ini, Cantigi ya, pohon Cantigi Mas ya. Ya udah lumayan, kalau di bawah kan lumayan kebuka ya, cuma sabana kayak gitu. Sekarang udah masuk vegetasi dan tanjakannya udah makin terjal berbatu. Yuk. Lihat nih sob, cukup dramatis, cukup epik ya. Kita ditemani terang bulan dan di belakang kita udah bisa ngelihat Gunung Sindoro. Kelihatan nggak di kamera? Oke. Aman? Aman. Mantap. Ini kita udah di elevasi 3117. Kita nyantai banget sih jalannya, trekkingnya. Selepas dari pos 3 tadi tuh, kita memang sengaja nurunin tempo karena kalau kita terlalu semangat, yang ditakutin itu kita kepagian nyampe puncak. Karena kalau misalnya kita kepagian, kita kelamaan diem tanpa ada matahari, takut kedinginan. Jadi sengaja kita ya berapa puluh meter berhenti, agak dingin dikit, jalan lagi kayak gitu. Jadi kita ngatur tempo. Jadi sengaja ya. Berarti kita tinggal 300 elevasi lagi. Sekarang tepat 4:30 pagi. Ya target kita sampai mungkin 5:30 lah. Jam segitu harapannya matahari udah mulai muncul juga. Oke, kita nikmatin pagi ini. Di belakang kita Gunung Sindoro. Dari yang sebelumnya kita agak pesimis karena semenjak dari kemarin cuaca yang berkabut terus, tapi setelah lewat dari pos 3, perlahan-lahan kabut mulai menghilang. Meski tidak sepenuhnya kabut itu hilang ya, tapi setidaknya cuaca sudah mulai agak terbuka. Namun di saat yang bersamaan juga, jalur mulai berubah. Jika sebelumnya trek berupa tanah yang menanjak secara perlahan dan diapit oleh sabana seluas permadani, namun jalur dari pos 3 ke atas mulai berbatu dengan tanjakan yang di beberapa titik tertentu
kadang kita sampai harus memanjat. Oh ini persimpangan Mas ya? Hah? Persimpangan. Ya. Sini ke puncak ke kanan. Puncak Raja Wali ini ke Puncak Kawah. puncak Kawah, bisa juga yang dari Garung jalur Garung sama sama Azorazon. Azorajun itu mana? Sebelahnya. Beda kali Anggrek? Beda. Beda. Oh, beda. Kalau Anggrek sebelah sana, Heeh. kalau Garung sebelah sini. Oke. Jadi sebenarnya dari sini kita tinggal ngelewatin satu bukit kecil lagi. Cuman di sana Bukit tuh kecil, lumayan. nanti masih turun lagi, Hah? nanjak sedikit udah sampai puncak. Cuman di sini ada ini ya, Ada yang harus tantangan. Merangkak. manjat-manjat gitu. Wah, Harusnya nggak lama lagi sih. Yuk kita pelan-pelan aja lah. 2 menit nyampe. Nah jadi ini dia sob, tebingnya nih. Mulai batu yang cukup curam. Jadi dari sini kita trekking ballnya bakal kita lipat, kita masukin carrier karena kita nggak memungkinkan untuk menggunakan trekking ball. Kita harus manjat-manjat. Nggak tahu nih, apakah whippingnya masih ada atau enggak ya Mas ya? Ada. Ada kayaknya. Karena kalau tanpa webbing tidak bisa naik. Betul. Di trekking ball kita masukkan ke tas. Sob, jam 5:20 kita sampai di puncak Raja Wali Gunung Sumbing, 3.371 mdpl. Ini bener-bener. Jadi barusan tuh kita ngerekord di yang tanjakan terjal itu. Sebenarnya cuma satu tanjakan tok. Karena habis tanjakan itu tuh kita turunnya lumayan ekstrim, kita nggak rekod. Dan setelah turunan itu kita nanjak yang sangat ekstrim lagi. Cuma karena kita ya ngejar pengen sunrise gitu, kita nggak sempat rekod
Kameramen masih batuk-batuk karena saya bisa. Oke, akhirnya well done. Dhaulagiri Exploration edisi Gunung Sumbing sukses ya. Down. Kita nikmati sunrise Gunung Sumbing. You should change your name to laughter. You bring joy to every room. All the voices vanish after hearing such a lovely tune. In a world that's so imperfect, every word you say is music. You should change your name to beautiful. You should change your name to good. Make tears impossible. Wish that I could have you with me every time I fall. In a world that's so imperfect, I know you will try to fix it. You should change your name to Sekarang tepat jam 7:30, berarti kita udah hampir 2 jam lebih di sini. Kabut udah mulai turun sih kayaknya. Bukan turun, naik. Soalnya kabut dari bawah. Kabut naik, kita turun. Jadi sekarang kita mau mulai turun, balik ke camp. Mungkin kita akan sedikit nge-highlight tanjakan yang sini nih, kalau lumayan ekstrim ya. Yuk, kita berangkat turun. give me a sign, something that shines. Take me out of space and time. It's more than a dream. Now I'm the wind. Feel it around me. Now I'm in. So many years, tons of fear. No wonder I trembled and laid on my knees. I tried to survive, now I'm alive. Oh, I can feel the sun in my eyes. Yes, I'm weightless. Yes, I'm weightless. Come on outside, let us dance with the stars. It looks very far, but it's here in my heart.
sekarang kita udah berada di puncak kawah. Kalau dulu ini tuh namanya, yang saya tahu ya, Puncak Buntu. Sekarang udah berubah nama jadi Puncak Kawah. Udah ada orang sih di sini. Kita mau lihat-lihat coba sebentar. Nih, kenapa dinamakan Puncak Kawah? Karena di sini kita dapat melihat view kawah nih di belakang sini. Sementara kalau puncak yang Raja Wali itu yang ini nih, yang belakang, bukan yang ini ya, yang belakang. Enggak, capek, kita naik lagi. Sini aja. Take me out of space and time. It's more than a dream. Now I'm the wind. Feel it around me. Now I'm in. So many years, tons of fear. No wonder I trembled and laid on my knees. I tried to survive, now I'm alive. Oh, I can feel the sun in my eyes. Yes, I'm weightless. Yes, I'm weightless. Come on outside, let us dance with the stars. It looks very far, but it's here in my heart. Come on, don't leave me. Akhirnya sob, kita sampai juga di parkiran Swadas. Sekarang jam 13.33. Tadi kita start dari Camp Gajahan itu jam 12:10, berarti total perjalanan turun kita dari Camp Gajahan sampai ke sini kurang lebih 1 jam lebih 20 menit. So, kayaknya kita bakal closing di sini aja karena kalau kita closing di base camp takutnya lagi crowded. Lagi pula dari sini kita akan lanjut naik ojek lagi untuk sampai base camp. Jadi untuk Daulagiri Exploration edisi Gunung Sumbing ini akan saya closing sampai di sini dulu. Terima kasih buat sobat semua yang udah nonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ada kekeliruan dengan apa yang saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di Daulagiri Exploration selanjutnya. Daulagiri, salam adventure. Yes, I'm weightless. I can love you again. I'll be in your dream, sing through the wind, feel it around.